Berikut ini adalah kisah yang penuh haru tentang pertemuan tak terduga antara seorang CEO muda asal Inggris yang telah lama sakit dan kehilangan semangat hidup, dengan seorang remaja TKI yatim piatu dari Indonesia. Dengan doa yang tulus, keteguhan hati, dan ketulusan yang murni, sang remaja mampu menghadirkan keajaiban yang sulit dijelaskan dengan logika. Dari hubungan majikan dan pekerja, mereka akhirnya menemukan ikatan keluarga yang sejati. Sebuah cerita menyentuh tentang cinta, doa, dan keajaiban sederhana yang mampu mengubah takdir. London, kota yang selalu menjadi simbol peradaban barat, berdiri megah dengan gedung-gedung kaca yang memantulkan cahaya mentari, dan jalan-jalan sibuk yang tak pernah tidur. Di balik deru mobil mewah dan langkah terburu-buru orang-orang berjas rapi, tersimpan kisah getir yang tak banyak diketahui. Di sebuah mansion mewah di pinggiran kota, tinggal seorang perempuan bernama Elizabeth Morgan, CEO muda yang namanya tercatat dalam daftar pebisnis paling berpengaruh di Inggris. Dari luar, hidupnya tampak sempurna, cantik, cerdas, kaya raya, dan memimpin perusahaan teknologi besar yang menjadi kebanggaan negeri. Namun, di balik pintu rumahnya yang tinggi dan elegan, Elizabeth menyembunyikan kenyataan pahit. Tubuhnya rapuh, seperti terpenjara dalam kelemahan yang tak kunjung terobati. Ia masih dihormati di ruang rapat, masih menjadi simbol kesuksesan di mata media. Tapi orang-orang terdekatnya tahu bahwa Elizabeth hanyalah bayangan dari kejayaan dirinya yang dulu penuh semangat dan energi. Bertahun-tahun Elizabeth menjalani hidupnya dengan berbagai pemeriksaan medis. Dokter-dokter terbaik dari Eropa didatangkan, obat-obat termahal dikonsumsi, terapi-terapi alternatif pun dicoba. Namun hasilnya tetap nihil. Penyakit yang melemahkannya seakan tak bisa terdeteksi oleh sains. Ia tetap pucat, sering terbaring di tempat tidur, bahkan terkadang tidak sanggup berdiri lebih dari 10 menit. Di saat itulah, masuklah seorang remaja Indonesia bernama Raffi ke dalam hidupnya. Raffi hanyalah anak yatim piatu berusia 18 tahun yang baru pertama kali menginjakkan kaki di negeri asing. Ia datang bukan dengan prestasi akademik atau koneksi bisnis, melainkan dengan harapan sederhana. Bekerja sebagai pembantu rumah tangga demi menyambung hidup. Elizabeth pada awalnya tidak memberi perhatian lebih. Baginya Raffi hanyalah pekerja baru yang akan membersihkan rumah, menyapu halaman, dan mungkin pergi setelah beberapa bulan seperti para pekerja sebelumnya. Namun, takdir ternyata menyiapkan peran lebih besar bagi anak muda itu. Hari-hari pertama berjalan seperti rutinitas biasa. Raffi bekerja dengan patuh, menyelesaikan pekerjaan rumah dengan tenang, dan tidak banyak bicara. Ia menyapu ruang tamu yang luas dengan hati-hati, menyiapkan teh sore sesuai kebiasaan majikannya, serta merawat kebun kecil di halaman belakang yang selama ini jarang disentuh. Tapi berbeda dari pekerja lain, Raffi memiliki kepekaan yang tajam. Setiap kali ia mendengar batuk kecil dari lantai atas, ia menoleh dengan rasa iba. Setiap kali langkah lemah Elizabeth terdengar di tangga, ia memperhatikan dengan hati yang miris. Bahkan pada malam-malam tertentu, saat rumah sepi, ia mendengar suara rintihan samar dari kamar majikan mudanya. Suara yang menandakan sakit yang tak tertahankan. Raffi sering bertanya dalam hati, mengapa hidup bisa sekejam ini? Mengapa seorang perempuan muda yang pintar dan punya segalanya harus hidup dalam penderitaan seperti ini? Ia tidak berani mengucapkan pikirannya, tapi tatapan matanya setiap kali melihat Elizabeth adalah tatapan seorang anak yatim yang tahu betul arti kesakitan dan kehilangan. Suatu malam, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Raffi masuk ke kamar kecilnya yang sederhana di lantai bawah. Kamar itu nyaris kosong, hanya ada ranjang besi, lemari kayu tua, dan sajadah kusam yang ia bawa dari kampung. Ia duduk di atas sajadah itu,
menengadah dengan mata berkaca-kaca. Dalam kesunyian rumah megah itu, ia mulai berdoa dengan suara lirih. Ya Allah, Engkau tahu aku hanyalah seorang anak yatim yang tak punya siapa-siapa di dunia ini. Aku tidak punya harta, tidak punya ilmu, bahkan tak punya kekuatan. Tapi jika doa ini bisa menjadi pertolongan, izinkanlah aku memohon untuk majikan saya. Jangan biarkan Nyonya Elizabeth terus menderita seperti ini. Jika ada sedikit kasih sayangmu untuk orang sekuat dia, tolonglah sembuhkan tubuhnya. Air mata jatuh membasahi pipinya. Doa itu lahir dari ketulusan yang paling murni, tanpa pamrih, tanpa berharap balasan apapun. Ia bahkan tidak sadar bahwa doanya malam itu, doa seorang anak yatim piatu yang hanya berbekal keyakinan, sedang mengetuk pintu langit dengan kekuatan yang tidak pernah ia bayangkan. Keesokan paginya, Elizabeth bangun dengan perasaan aneh. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, tubuhnya terasa sedikit lebih ringan. Ia bisa duduk di tepi ranjang tanpa merasakan kelelahan yang biasa menghantam. Rasa sakit di sendi-sendinya berkurang, dan ia bahkan mampu berjalan ke balkon untuk menghirup udara pagi. Kebingungan melanda dirinya. Apa yang terjadi padaku? Gumamnya pelan. Ia memanggil Raffi yang sedang membersihkan taman. Raffi, kemari. Suaranya terdengar lemah tapi ada nada penasaran. Raffi buru-buru naik, berdiri dengan gugup di depan pintu kamar. Ya, Nyonya. Elizabeth menatapnya curiga. Apakah kau melakukan sesuatu pada sarapanku kemarin? Atau kau mengubah obatku? Raffi tergagap, wajahnya memerah. Tidak, Nyonya, saya tidak berani, saya hanya... Ia menunduk, berbisik hampir tak terdengar. Berdoa untuk Nyonya semalam. Elizabeth terdiam beberapa detik, antara ingin tertawa atau marah karena dianggap lemah hingga harus ditolong dengan doa. Tapi sesuatu dalam kata-kata polos itu membuat dadanya bergetar. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada yang benar-benar peduli padanya, bukan karena status, bukan karena kekayaan, melainkan karena rasa iba yang tulus. Elizabeth terdiam lama setelah mendengar jawaban polos dari mulut Raffi. Kata doa terasa asing di telinganya. Sejak kecil, ia dididik dalam keluarga modern yang mengandalkan logika, sains, dan kerja keras. Baginya, kesembuhan selalu datang dari obat atau dokter, bukan dari sesuatu yang tak kasat mata. Ia ingin menertawakan perkataan itu, namun tubuhnya yang benar-benar terasa lebih baik pagi ini membuatnya ragu. Dengan nada setengah tidak percaya, ia bertanya, "Jadi, kau pikir doa bisa menyembuhkan penyakitku? Itu hal yang terlalu sederhana." Raffi menunduk, wajahnya masih memerah. "Saya tidak tahu, Nyonya. Saya hanya anak yatim yang sejak kecil belajar percaya bahwa doa adalah satu-satunya kekuatan saya. Saya tidak punya apa-apa, tapi saya punya doa. Orang-orang bilang, doa anak yatim itu bisa menembus langit." Elizabeth menelan ludah. Ada getaran halus di dadanya. Ia mencoba menyembunyikan kegelisahannya dengan berkata, "Itu hanya kebetulan. Jangan terlalu banyak berharap." Namun, jauh di dalam hatinya, ia mulai merasakan benih keraguan terhadap keyakinan lamanya sendiri. Hari-hari berikutnya berjalan dengan nuansa berbeda. Elizabeth mulai memperhatikan tubuhnya yang perlahan menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Ia bisa duduk lebih lama di ruang kerja, membaca dokumen tanpa cepat lelah, bahkan mulai berani melangkah keluar kamar. Di taman kecil rumahnya, ia berjalan perlahan, merasakan angin menyapu wajahnya. Perawat pribadi yang biasa mendampingi tampak heran. "Nyonya, bagaimana mungkin Anda lebih kuat hari ini? Padahal obat-obatan belum ada perubahan." Dokter yang memeriksa pun bingung. Hasil tes Anda tetap sama, tidak ada perkembangan signifikan secara medis. Tapi kondisi fisik Anda membaik. Ini tidak masuk akal. Elizabeth hanya diam, menatap rerumputan yang basah oleh embun.
Di benaknya terngiang lagi suara lirih Raffi yang menyebut doa. Ia tidak ingin mengakuinya, tapi semakin hari, rasa syukur aneh itu tumbuh dalam dirinya. Ada sesuatu yang ia rasakan, bukan hasil kerja obat atau alat medis, melainkan sesuatu yang lebih halus dan suci. Sore itu, Elizabeth duduk di kursi taman dengan selimut tebal menutupi kakinya. Matanya memandangi langit senja yang berwarna keemasan. Di kejauhan, ia melihat Raffi sedang menyapu daun-daun gugur dengan tenang. Ada sesuatu pada anak muda itu yang membuat Elizabeth penasaran. Ia memanggil pelan, "Raffi." Anak itu segera berhenti dan berlari kecil mendekat, lalu berdiri sopan di hadapannya. "Ya, Nyonya." Elizabeth menatapnya lama, sebelum akhirnya berkata lirih, "Aku tidak tahu apa yang kau lakukan, tapi aku merasa hidupku kembali. Aku bisa merasakan sinar matahari ini lagi setelah bertahun-tahun terperangkap di kamar." Raffi tersenyum kecil lalu menunduk. "Saya tidak melakukan apa-apa, Nyonya. Itu semua kuasa Tuhan." Kata-kata itu sederhana, tapi menancap kuat di hati Elizabeth. Ia menghela napas panjang, lalu berkata, "Tuhan, ya." Aku bahkan tidak tahu lagi bagaimana caranya percaya. Tapi, entah kenapa, aku ingin mendengar lebih banyak tentang keyakinanmu. Raffi menatapnya. Ragu apakah pantas seorang pembantu bercerita kepada majikannya, tapi melihat sorot mata Elizabeth yang sungguh-sungguh, ia pun memberanikan diri. Sejak saat itu, pikiran Elizabeth tak pernah tenang. Ia yang terbiasa hidup dengan jadwal rapat, grafik bisnis, laporan keuangan, kini memikirkan hal yang jauh berbeda. Doa, iman, dan hal-hal gaib yang selama ini ia anggap omong kosong. Mengapa aku bisa merasa lebih baik hanya karena doa anak itu? Pikirnya berkali-kali. Ia mengingat kembali perjalanan panjangnya dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain, bertemu dokter spesialis, bahkan profesor terkenal. Semua memberi diagnosa berbeda, semua menawarkan obat, tapi hasilnya selalu nihil. Namun, hanya dalam beberapa hari setelah Raffi berdoa, tubuhnya perlahan membaik. Malam-malamnya yang biasanya penuh rintihan kini diganti dengan tidur yang lebih tenang. Saat bangun pagi, wajahnya tidak sepucat dulu. Ia bahkan sempat bercermin dan melihat pantulan dirinya dengan mata berbinar. Pertanyaan besar memenuhi benaknya. Apakah selama ini ia mencari kesembuhan di tempat yang salah? Apakah kunci dari semua penderitaannya justru ada dalam sesuatu yang selama ini ia abaikan, doa? Semakin hari, Elizabeth merasa tertarik untuk mengenal lebih dekat sosok remaja sederhana itu. Ia mulai sering memintanya menemani makan, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan dengan pekerja sebelumnya. Raffi, dengan polos dan sopan, menceritakan kisah hidupnya. Tentang masa kecilnya di Kalimantan, bagaimana ia kehilangan kedua orang tua sejak usia 10 tahun. Lalu diasuh seadanya oleh paman yang miskin, hingga akhirnya ia memutuskan merantau ke luar negeri demi mencari kehidupan. "Saya tidak punya siapa-siapa lagi, Nyonya," katanya lirih. "Hanya doa yang selalu menemani saya. Sejak kecil, saya percaya doa bisa menggantikan pelukan orang tua yang sudah tiada." Elizabeth mendengarnya dengan mata berkaca-kaca. Baginya, kisah itu sangat asing. Ia tumbuh di keluarga kaya, tidak pernah kekurangan materi, tapi ternyata anak yatim yang hidup dalam kesederhanaan mampu memiliki hati sekuat itu. Malam itu, setelah mendengar cerita Raffi, Elizabeth termenung di kamarnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan sesuatu yang tak bisa dibeli oleh uang, ketulusan. Malam itu hujan turun deras, udara dingin menelusup sampai ke dinding-dinding rumah besar Elizabeth. Angin berdesir, membuat dedaunan di taman bergoyang liar. Elizabeth yang masih berjuang dengan tubuhnya merasa menggigil. Selimut tebal tidak cukup membuatnya hangat. Nafasnya terasa pendek dan peluh dingin membasahi pelipisnya. Raffi,
yang kebetulan sedang membereskan dapur, mendengar batuk panjang dari kamar atas. Ia segera berlari tanpa memedulikan hujan yang menampar jendela-jendela kaca besar rumah itu. Sesampainya di kamar, ia melihat Elizabeth duduk di ranjang dengan wajah pucat pasi. "Nyonya, apa yang terjadi?" tanyanya panik. Elizabeth mencoba tersenyum lemah. "Aku hanya menggigil." Raffi berlari kecil ke dapur, mengambil segelas air putih, lalu berdiri sejenak di depan pintu kamar. Ia menutup mata, bibirnya bergetar melantunkan doa sederhana dalam bahasa Indonesia. Lirih namun penuh keyakinan. Saat menyerahkan gelas itu, ia berbisik, "Minumlah, Nyonya, insya Allah akan lebih baik." Elizabeth menatapnya dengan rasa heran bercampur haru. Meski awalnya ragu, ia meneguk air itu perlahan. Tak lama kemudian, tubuhnya mulai terasa lebih tenang. Demam yang biasanya menghantam berhari-hari reda hanya dalam hitungan jam. Ia terbaring, memejamkan mata, dan sebelum tertidur ia berbisik pada dirinya sendiri, "Apa benar hanya doa anak itu yang menyembuhkanku?" Keesokan harinya, Elizabeth bangun lebih segar daripada biasanya. Ia memanggil Raffi ke ruang kerjanya, ruangan yang selama bertahun-tahun menjadi simbol kekuatannya sebagai CEO, tapi belakangan hanya menjadi ruangan kosong yang jarang ia jamah. Saat Raffi masuk, Elizabeth duduk di kursi kulit hitam dengan sorot mata penuh makna. "Raffi," katanya pelan, "aku harus jujur padamu. Aku tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Tapi setelah kau berdoa dan memberiku segelas air itu, aku merasa tubuhku berbeda. Aku merasa ada harapan." Raffi menunduk, mencoba meredam perasaan yang bergemuruh di dadanya. "Saya hanya ingin melihat Nyonya sehat," katanya lirih. Elizabeth tersenyum samar, matanya berkaca. "Kau tahu, orang-orang di sekitarku selama ini hanya melihatku sebagai bos, sebagai pemimpin perusahaan, sebagai orang kaya. Tapi kau melihatku sebagai manusia. Itu sesuatu yang sudah lama tidak kurasakan." Raffi hampir menangis mendengar itu. Ia tidak pernah menyangka seorang CEO besar yang dikagumi banyak orang ternyata begitu haus akan ketulusan sederhana. Kabar tentang membaiknya kondisi Elizabeth menyebar cepat. Para kolega, karyawan, hingga investor terkejut melihatnya kembali hadir dalam rapat besar perusahaan setelah sekian lama absen. Mengenakan setelan elegan berwarna biru tua, ia berdiri di podium dengan suara yang masih sedikit lemah tapi penuh keyakinan. "Terima kasih karena tetap percaya pada kepemimpinan saya," katanya di depan ratusan orang yang hadir. Ruangan seketika hening, lalu disambut tepuk tangan riuh. Banyak yang menatapnya dengan penuh kekaguman, seolah melihat keajaiban hidup. "CEO kita kembali," bisik beberapa orang. Namun tidak ada satupun dari mereka yang tahu kisah di balik kesembuhan itu. Tidak ada yang tahu bahwa kekuatan Elizabeth bukan datang dari obat termahal atau dokter paling hebat, melainkan dari doa seorang remaja TKI yatim piatu yang bekerja membersihkan rumahnya. Di antara kerumunan yang bersorak, hanya Elizabeth yang tahu rahasia itu, dan di hatinya ia berjanji tidak akan pernah melupakan siapa sumber kekuatan barunya. Hari-hari selanjutnya, Elizabeth mulai berani berbicara tentang hal yang selama ini ia anggap tabu, doa dan kekuatan hati. Dalam percakapan santai dengan teman dekatnya, ia berkata, "Terkadang kita terlalu sibuk mencari jawaban dari hal-hal yang rumit, padahal solusi bisa datang dari sesuatu yang sangat sederhana, doa yang tulus." Temannya mengernyit, merasa aneh mendengar itu dari seorang CEO modern yang biasanya bicara soal data, target, dan teknologi. "Lizzie, kau terdengar mistis," katanya sambil tertawa kecil. Elizabeth hanya tersenyum, tidak peduli dengan komentar itu. "Aku sudah merasakannya sendiri," balasnya singkat.
Ia tahu banyak orang mungkin akan menertawakannya, tapi pengalaman pribadinya tidak bisa dipungkiri. Ia sudah menjalani sakit bertahun-tahun tanpa hasil, dan tiba-tiba tubuhnya pulih sedikit demi sedikit sejak Raffi hadir dengan doa-doanya. Bagi Elizabeth, itu lebih nyata daripada semua teori kedokteran. Sejak saat itu, ia mulai menatap dunia dengan cara yang berbeda, lebih lembut, lebih penuh syukur, dan lebih terbuka terhadap hal-hal yang tak bisa dijelaskan dengan logika semata. Suatu pagi yang cerah, ketika burung-burung berkicau di taman belakang, Elizabeth duduk bersama Raffi di beranda rumah. Udara London yang segar membelai wajah mereka. Elizabeth membawa sebuah kotak kecil berwarna biru, dihias pita perak. "Aku ingin memberimu sesuatu," katanya sambil menyodorkan kotak itu. Raffi menatap bingung, lalu perlahan membuka isinya. Di dalamnya tergeletak sebuah kalung sederhana dengan ukiran kecil bertuliskan Hope. Raffi terdiam, jemarinya bergetar memegang kalung itu. "Kenapa memberikan ini kepada saya, Nyonya?" tanyanya dengan suara bergetar. Elizabeth menatapnya penuh kelembutan. "Karena kau adalah harapan itu, Raffi. Kau yang membuatku kembali melihat matahari. Kau yang mengingatkanku bahwa hidup tidak hanya soal bisnis atau uang, tapi tentang keajaiban yang datang dari hati yang tulus." Raffi menunduk, air matanya jatuh membasahi pipi. Ia memegang kalung itu seakan memegang sebuah kehormatan besar. Dalam hatinya ia berdoa, "Ya Allah, terima kasih karena Engkau mempertemukan aku dengan sosok yang bisa melihat ketulusan kecilku." Hari-hari berlalu dengan nuansa baru di rumah besar Elizabeth. Hubungan antara Elizabeth dan Raffi sudah jauh melampaui sekadar majikan dan pekerja. Ada ikatan yang terbentuk, ikatan yang tumbuh dari rasa saling menghormati, saling menguatkan, dan saling melengkapi. Elizabeth, yang selama ini dikelilingi oleh orang-orang yang melihatnya hanya sebagai bos atau pemimpin, menemukan ketulusan sederhana dari anak muda yang tak pernah mengharapkan apapun darinya. Sementara itu, bagi Raffi, kehadiran Elizabeth menghadirkan sesuatu yang selama ini ia rindukan. Kasih sayang seorang ibu, meski dalam bentuk yang berbeda. Di setiap makan malam, Elizabeth kini selalu memintanya duduk di meja yang sama. "Aku tidak mau makan sendirian lagi," katanya suatu kali dengan senyum hangat. Raffi yang awalnya canggung perlahan terbiasa, dan ia sering menceritakan hal-hal kecil dari kampungnya, tentang sungai tempat ia bermain, tentang sawah yang luas, tentang bulan purnama yang indah di atas pohon kelapa. Elizabeth mendengarnya dengan penuh perhatian, seolah-olah cerita sederhana itu adalah dongeng indah yang menghibur jiwanya. Suatu sore, Elizabeth mengajak Raffi duduk di ruang tamu yang hangat dengan cahaya matahari sore yang menembus jendela kaca. Wajahnya serius, matanya berkaca. "Raffi, ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu," ujarnya pelan. Raffi menoleh, menunggu dengan sabar. "Selama ini aku hidup sendiri, aku tidak punya saudara dekat, keluargaku juga tidak banyak. Semua orang hanya melihatku sebagai CEO, sebagai perempuan sukses. Tapi sebenarnya, aku sangat kesepian." Ia menarik napas panjang, lalu melanjutkan, "Kau sudah banyak mengubah hidupku. Kau bukan hanya pekerja di rumah ini. Kau sudah menjadi bagian dari hatiku. Jika kau mengizinkan, aku ingin menjadi keluarga bagimu." Raffi terdiam, tubuhnya menegang. Kata-kata itu terlalu besar untuk seorang remaja yatim piatu yang terbiasa merasa sendirian di dunia ini. Saya tidak tahu harus berkata apa, Nyonya," ujarnya dengan suara bergetar. Elizabeth tersenyum samar. "Kau tidak perlu berkata apa-apa. Cukup izinkan aku menyayangimu seperti anakku sendiri." Momen itu menjadi titik balik yang tak terlupakan. Elizabeth meraih tangan Raffi dengan lembut lalu berkata, "Mulai sekarang, jangan panggil aku Nyonya lagi. Panggil aku Mama."
Kata sederhana itu langsung menghantam relung hati Raffi. Air matanya pecah begitu saja, mengalir deras di pipinya. Selama bertahun-tahun ia hidup tanpa kasih sayang orang tua, tanpa ada yang memeluknya dan berkata bahwa ia berharga. Kini, seorang perempuan asing di negeri jauh memberinya sesuatu yang selama ini ia anggap tak mungkin, keluarga. "Mama," ucapnya lirih, suaranya nyaris tercekik oleh tangis. Elizabeth menarik tubuhnya ke dalam pelukan hangat. Pelukan yang begitu lama ia rindukan sejak kecil. "Kau tidak sendirian lagi, Raffi. Kau adalah anakku sekarang." Mereka berdua menangis bersama, melebur dalam emosi yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Raffi tidur dengan hati yang benar-benar damai. Hari-hari berikutnya menjadi jauh lebih indah. Elizabeth yang dulu rapuh, kini bangkit dengan kekuatan baru. Ia kembali memimpin perusahaannya dengan semangat yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap kali berdiri di hadapan para karyawannya, ia tidak hanya bicara tentang target atau keuntungan, tapi juga tentang harapan dan ketulusan. Kesuksesan sejati bukan hanya soal angka di laporan keuangan, katanya dalam sebuah pidato perusahaan, tapi soal bagaimana kita memberi arti pada kehidupan orang lain. Para karyawan terkesima mendengar perubahan nada bicaranya. Sementara itu, Raffi tetap menjadi dirinya yang sederhana. Ia masih menyapu halaman, masih menyiapkan teh, masih rajin berdoa di kamar kecilnya. Tapi kini hatinya berbeda. Ia tidak lagi merasa sendirian. Ia punya seseorang yang ia panggil Mama. Seseorang yang memandangnya bukan sebagai pekerja, tapi sebagai keluarga. Di balik semua keajaiban itu, Elizabeth dan Raffi tahu ada satu rahasia yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Dunia mungkin akan menyebutnya kebetulan. Sebagian akan menertawakannya sebagai tahayul. Tapi bagi mereka, itu nyata. Doa tulus seorang anak yatim piatu yang merantau jauh dari tanah kelahirannya telah mengetuk pintu langit, dan hati rapuh seorang perempuan muda yang kehilangan semangat hidup akhirnya menemukan kembali cahayanya. Mereka berdua kini berjalan bersama dalam sebuah ikatan keluarga yang tidak dibangun oleh darah, tapi oleh cinta, doa, dan ketulusan. Elizabeth duduk di beranda rumahnya pada suatu pagi, memandang Raffi yang sedang menyapu sambil bersenandung kecil. Senyum lebar menghiasi wajahnya. Terkadang, bisiknya pada dirinya sendiri, keajaiban datang dengan cara yang paling sederhana. Dan di dalam hati mereka, keduanya tahu bahwa apa yang mereka miliki adalah hadiah. Sebuah kisah yang sulit dipahami, tapi nyata adanya bahwa doa mampu mengubah segalanya.